Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa shrah li sadri bi jahin nabi wal ashabil alaihi. Masih kita melanjutkan hadis yang pertama. Kemarin kita berbahas masalah niat. Maka daripada itu perlu diketahui apapun yang namanya niat itu pasti di hati. Adapun lisan itu hanya sebagai tazkir, mengingatkan. Makanya kalau dalam bahasa salat, niat itu atau lafadz biniyah, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena nanti membantu ketika kita niat atau takbiratul ihram, hati meniatkan daripada sholat sehingga terbantu, hati tidak mulek. Contoh misalkan kita sholat isya, berarti kita sunnah untuk talafut usolli fardal isya'i, misalkan Allah, waktu Allah hati mengatakan saya sholat fardu isya, itu segera tertangkap kata-kata itu. Kenapa? Setelah lisan berkata, didengar telinga, hati nanti langsung menangkap saya sholat fardu isya. Biasanya kalau seandainya kita tidak talafut lebih dahulu, langsung Allah, nggak ada usolli fardu isya, itu waktu Allah untuk menghadirkan saya sholat fardu isya itu kadang-kadang sulit. Atau kadang-kadang ini sholatnya isya misalkan, saya sholat fardu isya, maghrib, isya, mulai balik seperti itu. Tapi kalau sudah ditalafutkan maka akan terbantu. Makanya kalau secara Syafi'i ya, ketika takbiratul ihram, ketika kita sholat wajib, itu ada 3 poin yang harus kita niatkan. Pertama, kata-kata saya sholat, kalau bahasa Arabnya usolli. Kemudian kefarduan sholat, karena memang sholat itu bagi muslim yang mukallaf hukumnya wajib. Yang ketiga, nama sholat. Ya, berarti usolli fardal isya'i. 3 poin ini yang harus diucapkan oleh hati di saat takbiratul ihram. Saya sholat fardu isya. Apakah bahasa Arab, bahasa Jawa, terserah. Baik. Adapun 4 rakaat, arba'a rakaatin, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, ya. Kemudian lillahi ta'ala, itu tambahan. Dan ditambah lagi kalau Anda menjadi makmum, berarti setelah mengucapkan saya sholat fardu isya, ditambah makmuman. Kalau Anda jadi makmum. Adapun kalau Anda menjadi imam, berarti imaman. Cuman sebenarnya imaman tidak wajib kecuali sholat Jumat dan seterusnya. Ya. Berarti dari sini itu kalau sholatnya apa? Wajib. 3 poin. Saya sholat, kemudian fardu, kemudian nama sholat. Berarti supaya lebih ringkas, Allah, hati sekarang mengatakan saya sholat fardu isya, sehingga takbirnya tidak terlalu panjang. Kalau ada orang takbirnya panjang, Allah, itu mungkin saya sholat fardu isya, duhur, isya, duhur, misalkan balik lagi. Nah, itu kalau sholatnya fardu. Kemudian kalau sholatnya sunnah bagaimana? Sholat sunnah itu ada 2. Satu, sholat sunnah yang punya waktu, seperti duha. Kan nggak mungkin saat ini kita sholat duha. Atau sholat sunnah yang punya asbab, seperti sebabnya Anda masuk masjid, maka sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya Anda safar, sholat sunnah safar. Atau sebabnya ada sholat sunnah yang punya sebab. Maka kalau sholat sunnah yang punya waktu dan punya sebab ini, maka ketika takbiratul ihram niatnya intinya cuma 2. Usolli, saya sholat, dan nama sholat sunnah. Taruh sholat witir, berarti usolli witro, saya sholat witir. Usolli tahajjudah, saya sholat tahajud. Usolli tarawihah, sholat taraweh. Usolli duha, saya sholat duha. Adapun sunnatal duha, sunnatal witri, kata-kata sunnah itu tambahan.
Ya, itu kalau sholat sunnahnya punya waktu atau punya sebab. Masuk masjid berarti usolli tahiyatal masjid. Ya, usolli tahajjuda, usolli witra, usolli istikharata dan seterusnya. Nah, itu kalau sholat sunnahnya punya waktu dan punya sebab. Kalau sholat sunnahnya nggak punya waktu, nggak punya sebab, berarti namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak diikat dengan waktu dan tidak diikat dengan sebab. Ini banyak dilakukan oleh mereka para tabiin. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, seharinya bisa 1000 rakaat. Ya, berarti di sini gimana? Kalau sholat sunnah mutlak, artinya apa? Setelah mungkin Anda ini ngerjakan sholat sunnah, mungkin semua udah Anda lakukan, masih haus pengen sholat, maka solusinya apa? Sholat sunnah mutlak. Kita sholat witir kan 11, batasnya kan gitu ya. Duha misalkan 8, wa fi riwayah dalam riwayatnya 12. Masih haus lagi, ya berarti sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat sunnah mutlak itu bagaimana? Maka niatnya cuma satu yang wajib, usolli. Saya sholat. Sudah selesai. Nah, sholat sunnah mutlak ini banyak sekali. Banyak sekali kita bisa masuk sholat sunnah mutlak. Ya, itu kita ketika bicara nih niat. Berarti dari sini perhatikan, niat itu adalah sesuatu yang wajib di awal ibadah. Seperti kita sholat, rukun pertama kali sholat adalah takbiratul ihram, berarti niat di dalamnya. Seperti mungkin kita wudhu, rukun pertama dalam wudhu apa? Membasuh wajah, niat bersama basuh wajah. Ya, itu masalah nih niat. Boleh niat itu tidak di awal ibadah. Bahkan kalau di awal ibadah malah sulit. Apa? Seperti puasa. Secara madhab Syafi'i, puasa itu wajib itu apa? Tabyidun niyah, memalamkan niat. Berarti kesempatan niat itu dimulai setelah maghrib sampai sebelum subuh. Awal kita nggak boleh makan, nggak boleh minum dengan puasa ketika masuk subuh. Kalau niat itu harus dibarengkan dengan awal masuknya puasa. Wah, waktu awal masuk subuh kita di mana kira-kira? Dalam alam hayalan, misalkan ya. Banyak yang tidur. Salam, betul. Kalau misalkan Ramadan puasa itu niatnya harus dibarengkan dengan masuk subuh, ya berat semuanya. Jadi bersahur ngonteni subuh langsung nawa itu soma qautin berat. Ya, betul. Nawa itu soma qautin berat. Makanya secara Syafi'i, maka ketika sholat itu wajib tabyidun niyah. Kalau puasa itu wajib memalamkan niat. Dimulai daripada setelah maghrib, masuk maghrib sampai sampai masuknya subuh. Makanya secara madhab Syafi'i, kalau seandainya Anda di malam itu lupa tidak niat puasa, besok wajib imsak. Apa itu imsak? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib, dan hari itu dihitung adalah satu hari yang harus diqadai. Namanya imsak. Kenapa dikasih hukum seperti itu? Kalau dalam bahasa Arabnya taglid. Kenapa dikasih hukum taglid? Diberatkan. Karena waktu niat begitu panjang. Setelah maghrib sampai subuh. Kemana saja kamu kalau nggak sampaikan niat? Lali, terlalu mikir apa kamu ini waktunya panjang? Apa nggak ada urusan ibadah kamu sampai lupa? Nah, berarti ada hukum apa taglika. Adapun mungkin sebagian daripada ulama kita setelah sholat taraweh mengajak makmumnya mengatakan nawaitu sama qautin, ini sebagai cara untuk tadzkirah, mengingatkan jangan sampai lupa niat puasa. Itu strateginya di situ supaya kamu nggak lupa. Kalau sampai lupa, wah besok bisa imsak. Nggak makan, nggak minum. Ya kalau seandainya qadha tapi boleh makan minum, ya nggak apa-apa. Ini nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh datangin istrinya. Jangan bicara istri lagi ini. Ini nggak boleh datangin istrinya. Ini. Berarti dari sini namanya ditaglid, namanya dikasih hukum yang berat. Kecuali ini, ada sedikit perbedaan pendapat tentang masalah niat puasa antara Asy-Syafi'i sama gurunya Al-Imam Malik. Kalau Imam Malik itu berpendapat bulan Ramadan itu 1 bulan itu 1 paket.
Satu paket. Lah ketika bulan Ramadan itu 1 bulan 1 paket, berarti niatnya cuman di malam pertama. Sama Anda sholat maghrib, isya dan sebagainya 4 rakaat itu satu paket. Niatnya cuman di rakaat pertama. Itu pendapat siapa? Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i bertambat enggak. Bagaimana? Likullil lail wajib tabidun niyah. Setiap malam wajib menginapkan atau memalamkan niat. Berarti kalau secara mazhab Syafi'i, kalau ada satu malam Anda lupa nggak niat, maka besok wajib imsak, nggak makan, nggak minum, nggak boleh melakukan perkara yang batalkan puasa. Cuman hari itu dihitung harus diqadha. Jelas? Ini mazhab apa? Syafi'i. Kalau Malik sementing malam awal Ramadan dia niat. Selesai. Bedanya gini, kalau Syafi'i niatnya gini, nawaitu shauma ghadin. Saya niat besok puasa. Besok kan berapa hari? 1 hari. Kalau Imam Malik enggak, nawaitu shauma syahri Ramadan. Saya niat puasa 1 bulan Ramadan di malam pertama. Setelah itu nggak niat Imam Malik. Lah, lantas bagaimana? Kita Syafi'i atau Anda Maliki atau bagaimana? Di sini ada beberapa ulama mengatakan kalau seandainya Anda di malam Ramadan yang pertama, Anda niat dengan 2 metode, secara Syafi'iyah dan juga secara Malikiyah. Maka keuntungannya apa? Berarti niatnya 2. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sana lillahi ta'ala. 1. Ini secara Syafi'i. Yang kedua, nawaitu shauma syahri Ramadan kullih atau jami'ihi. Ya, itu secara mazhab Maliki. Kalau malam Ramadan dengan 2 niat ini, kalau bahasa Jawanya berarti apa? Saya besok niat puasa Ramadan. Kalau saya Maliki, saya puasa 1 bulan Ramadan. Anda niat dengan 2 ini, apa keuntungannya? Disebutkan oleh ulama dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin dan mungkin kitab yang lainnya daripada kitab mazhab Syafi'iyah. Ketika malam Ramadan yang pertama Anda niat dengan 2 niat secara Syafi'iyah atau Malikiyah, maka nanti kalau ada 1 malam Anda lupa nggak niat, maka besok tetap bisa boleh puasa. Tidak lagi kena hukum imsak tadi, kemudian yang harus qadha enggak. Itu kalau malam pertama niat dengan dua niat. Tapi sebenarnya memang kalau kita bicara hadis innamal a'malu binniyat, ini adalah satu hadis yang bisa masuk di berbagai permasalahan, ya, di berbagai macam ibadah. Bahkan mungkin ya secara kebanyakan dikatakan apa? Innahu nisful ilm. Hadis tadi merupakan separuhnya ilmu. Kenapa? Ya karena dia masuk ke seluruhnya. Ya, dia masuk kepada seluruhnya. Bahkan gini, perhatikan, amal ini, zahir ini, kalau seandainya berbuat tanpa ada niat, maka nggak dapat pahala. Ya, berbeda kalau kita cuma niat saja, belum dikerjakan secara zahiriyah, kadang-kadang udah dapat pahala. Banyak contoh-contohnya. Ya, seperti Anda punya ham hasanah, punya keinginan yang baik, belum sempat mengamalkannya, maka udah dicatat 1 kebaikan. Tapi kalau ada orang beramal baik tanpa ada niat, ya nggak dapat apa-apa nanti. Oleh karena daripada itu hadis tadi luar biasa, bisa masuk di berbagai tempat. Baik, kita jeda sebentar terkait niat, barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Sebelum kita lanjutkan, siapa Imam Bukhari dan siapa Imam Muslim? Ini boleh dibagi. Kok ngelak saya? Sampai lupa. Ada. Alhamdulillah. Kalau masalah niat tadi, Pak, udah baca, tapi lupa nggak di hati kan? Nah, terus di tengah-tengah, oh ya tadi saya belum di hati, itu batal nggak? Ya karena niat termasuk rukun. Jadi batal. Iya, nggak sah. Niat itu termasuk rukun. Ini secara Syafi'i ya. Memang kalau Syafi'i itu sudah innamal a'malu binniyat, itu beliau mengartikan sah dan tidaknya amal tergantung dengan niat. Berarti kalau nggak niat ya nggak sah.
Makanya selalu Imam Syafi'i masukkan niat sebagai rukun. Padahal kalau kita lihat, kita bicara wudhu sudah. Wudhu itu dalam ayat jelas. Allah mengatakan, ya alladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuh wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap rambut kamu. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kaki sampai mata kaki. Dalam ayat tidak disebutkan ada niat. Ya, dalam ayat nggak ada niat. Kenapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada. Kalau kita bicara wudhu ya, arkanul wudhu sittah. Nanti kalau Anda baca kitab fikih, rukunnya wudhu ada 6. Apa itu? Al-awwal niyah. Pertama niat. Wasani yang kedua maskhul wajah ma'aniyah. Fadal. Yang kedua membasuh wajah bersama dengan niat. Nah, kenapa demikian? Karena mengacu daripada hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Sah dan tidaknya amal itu tergantung dengan apa? Niat. Makanya kalau nggak niat ya nggak boleh. Yang lain? Itu tadi rambut atau kepala? Ngusap rambut yang ada di rambut kepala atau kulit dari rambut kepala. Salam. Terus soal ini tak, saya pernah membaca itu kalau ibadah sunnah itu niatnya boleh Pada sunnah ya. Iya. Itu boleh nih? Iya boleh. Berarti gini, taruh misalkan kalau sholat wajib, puasa wajib itu puasa 1 ya 1. Kalau bisa double ya, nah ente punya utang 10, itu punya utang 10 ya, puasa 1 hari, itu utang yang hari itu, tanggal itu, wah. Jadi kalau wajib 1 untuk 1, tapi kalau sunnah bisa. Atau taruh gini, Anda misalkan qadha wajib, Anda punya hutang di wajib qadha, kebetulan hari apa? Senin, ya sudah, nawaitu qadha Ramadan, ya. Nawaitu soma Ramadan qadhaan misalkan. Terus karena hari Senin dan juga puasa Senin sunnah. Nah, dapat nih. Oh, kebetulan hari Senin itu juga pas ayamul bid. Ya, sekaligus kalian bisa digabungkan ayamul bid. Kemudian ada apa lagi misalkan? Ya, kebetulan Anda punya tradisi puasa Daud misalkan. Nah, dan sebagainya. Itu kondisional kan di sini. Iya. Saya di kondisional. Gantinya. Bisa digabung kalau untuk sunnah. Demikian kalau kita bicara sholat sunnah, ada beberapa sholat itu memang bisa indirat. Indirat itu apa? Masuk kepada sholat sunnah yang lain. Tapi ada enggak? Ada beberapa. Seperti sholat setelah wudhu atau sholat tahiyatul masjid. Ini bisa masuk. Misalkan kalau Anda setelah wudhu pengen sholat sunnah wudhu, kan ada itu ya, itu kemudian mendapati imam udah qomah. Kalau kita sholat dulu ya nanti tidak dapat, dan sekaligus kita pengen juga tahiyatul masjid, ya sudah langsung sholat wajib aja. Tapi qobliyahnya nggak bisa indirat, paham di sini? Kalau qobliyahnya nggak bisa, qobliyah nggak bisa. Beda kalau Anda prediksi, wah ini kalau saya harus tahiyatul masjid kemudian qobliyah, nanti malah nggak dapat takbiratul ihramnya sang imam. Gimana? Ya sholat qobliyah saja langsung, cuman tahiyat masjidnya digabungkan. Ya, setelah wudunya juga digabungkan, maka boleh. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang bisa digabungkan, ada yang tidak bisa. Seperti qobliyah tidak bisa. Sama itu Ustaz Mas Ben, kan ada imam ini, kan kadang-kadang kita nggak sempat niat, tapi imam sudah takbiratul ihram, sama dengan seperti yang ngikutin imam itu gimana Ustaz? Karena itu tuh yang langsung, kita juga langsung, ini teman-teman, ya. Imam takbir, kita langsung apa? Kita juga ikut takbir langsung. Takbir sementing kita langsung bicara, saya sholat fardu isya, selesai. Pada waktu itu. Iya. Talafut kan hukumnya apa? Sunnah. Mengucapkan hukumnya apa? Sunnah. Kalau itu memang
ya udah ngikutin imam gitu gimana? Tidak ada itu, setahu saya nggak ada. Berbeda dengan sholat apa itu sholat berbeda dengan sholat tahiyat. Berbeda dengan sholat apa ini? Sholat jenazah. Ketika kita nggak tahu namanya si mayit. Usolli ala ma sholah alaihi imam. Saya sholat terhadap mayit yang disolati si imam. Kayak pas umroh gitu Itu kan kita nggak tahu iya, meninggalkan. iya. Kalau di sana kan setiap 5 waktu pakai sholat mayit. Itu nanya saya niat seperti sholat niatnya imam selesai. Tapi kalau sholat wajib enggak. Iya, saya harus 3 tadi. Saya sholat fardu isya, fardu subuh, fardu dan seterusnya. Terus soal niat juga, misal kita nggak tahu orang ini sholat sholat sunnah atau sholat isya, kita baru datang. Itu langsung kita niat jadi makmum. Iya, jadi makmum meniatkan untuk sholat misal waktunya isya itu boleh. Nah, itu ada satu pembahasan bagaimana hukum kita berjamaah menjadi makmum kepada imam yang sedang sholat sunnah. Ini ada khilaf di sini, namun berarti dari khilaf ini ya ada yang mengatakan sah dan tidak sah. Berarti dari sini apa? Ketika Anda sholat sendiri, ya itu jelas nggak ada khilaf, jelas sahnya. Makanya berarti dari sini apa? Lebih bagus sholat sendiri. Ketika kita tahu ini jelas bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Gitu ya. Jadi ketika Anda mau bermakmum kepada orang yang sholat sunnah ada khilaf. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau Anda sholat sendiri tanpa menjadikan dia menjadi imam, maka jelas sah. Berarti bagusnya sholat sendiri. Baik. Nah, terus kalau nggak tahu bagaimana? Wah, ini repot kalau nggak tahu ya. Ya apa caranya? Maksud tekok sih, Mas, apa ini? Wajib. Syukran. jadi ya kalau nggak tahu ya apa cara dah masa kita artinya ya kita harus tahu dulu dah. Baik. Karena sholat sunnah atau ditepuk gitu. Soalnya ditepuk gitu ya. Wah. Iya, kita kan sholat sunnah tuh habis sholat wajib toh. Iya. Cuma ditepuk. Kita ya langsung. Itu sih itu salah imam. Kan imam tidak pernah memilih makmum. Makmumnya memilih. Berarti salahnya makmum ya. Bukan salahnya imam. Iya. Baik. Ada yang lain? Wah, niat ini banyak pembahasan ini niat. Zakat dan sebagainya juga ada niat ya. Baik, halas. Kita pelajari dulu Al-Imam Bukhari. Tadi hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, siapa Imam Bukhari? Kita sedikit baca tentang Imam Bukhari dulu. Sesekali memang kita ini perlu membaca sejarah manusia yang telah sukses. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca sejarahnya orang-orang yang baik, yang sukses, itu bisa membuat kita termotivasi. Makanya dalam sejarah itu harus nggak boleh dihilangkan. Apapun sejarah keburukan PKI harus dibahas. Kalau enggak ada yang tahu PKI nanti. Dipikir PKI ini adalah pejuang nanti ya. Berarti sejarah terus bahas. Karena dengan sejarah otomatis akan menjadi baru lagi iman ini. Ada seorang mengatakan apa? Al-hikayat jundun min junudillah. Cerita itu merupakan prajurit-prajuritnya Allah yang akan menguatkan hatinya manusia. Loh, kok bisa? Hanya karena cerita hati Anda dikuatkan? Bisa. Sering kok. Apa buktinya? Ya, kamu punya bukti enggak? Ada. Dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak." Setiap aku sampaikan kepada engkau, aku ceritakan kami Allah ceritakan alaika kepada engkau ya Muhammad min anba'ir rusul, dari cerita-cerita nabi-nabi zaman dahulu. Tujuan aku apa? Nusabbitu bihi fu'adak. Aku Allah kepingin memantapkan hati kamu. Jadi dalam Quran kan banyak ceritanya, daripada Fir'aun, ceritanya daripada Nabi Musa, kesabaran Nabi Musa dikejar Fir'aun dan sebagainya. Supaya apa? Hati Nabi Muhammad semakin mantap. Berarti dari sini apa? Kita harus sering membaca cerita orang-orang yang soleh.
supaya hati semakin apa? Mantap. Coba kita lihat nanti. Al-Imam Syafi'i misalkan umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal hadis Al-Muwatta. Ya, kemudian dalam satu keterangan beliau dalam kondisi belum wajib puasa sudah diangkat gurunya menjadi mufti. Kalau masuk Ramadan ya bisa khatam malam sekali, siang sekali. Masa tidak ada termotivasi? Aku apa berarti? Hafal hadis apa saya ya? Karena akan membangkitkan sama kita. Ramadan khatam sekali. Ya, malam siang khatam sekali. Ini sudah Imam Syafi'i alimnya kayak gitu, ibadahnya masih get-getan. Kita nggak alim, ibadahnya nggak get-getan. Ngono rumongso ahli surga ya apa ini? Ya, berarti cerita ini memotivasi kepada kita, mendorong kepada kita. Oleh karenanya kita sedikit ngambil tabarruk, ngambil manfaat dengan kita baca sedikit cerita tentang siapa Al-Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Dikatakan imaman muhaddisin, imamnya pakar hadis. Ketika ada orang dengar Imam Bukhari imamnya pakar hadis, wah hadis pakar ini imamnya. Wah ini kelas nih orangnya berarti ya. Akhirnya waktu datang ke mana itu saya lupa, Basrah atau mana, pada satu daerah. Para ulamanya nggak terima, harus dites nih orang. Ya, asal ngaku imam aja tes. Kita ini kadang dikatakan kamu alim hadis dan sebagainya, padahal enggak ya. Kita udah pede, padahal itu fitnah ya. Enggak alim, kita udah pede. Lalu dites ya apa kira-kira? Buyar akhirnya. Imam Bukhari dites. Akhirnya dikupeng sama 10 ulama. Setiap ulama membawa 10 pertanyaan hadis dengan riwayat yang diacak. Riwayat yang diacak. Kalau ada 10 orang, ya berarti ada 100 hadis yang riwayat yang diacak. Misalkan riwayatnya ada 3, an fulan. Ini urutannya diacak. Nah, disampaikan, ya Muhammad, ya Bukhari, coba hadis ini benar enggak? Riwayat an fulan. Riwayatnya sengaja dikelirukan. Kalau Rasulullah kata. Imam Bukhari cuma diam dah. Teruskan yang lain. Sampai 10. Ya, sudah cukup, ganti yang lain. Sampai mengutarakan 10 hadis dari orang 10 berarti 100. Dengan riwayat yang diacak. Cuman didengarkan toh. Setelah didengarkan, kamu tadi berkata ini kan, acaan tadi langsung dihafal sama Bukhari. Paham ya? Acaan tadi langsung apa? Dihafal. Tadi kamu ngacak seperti ini kan, ini yang benar ini. Berarti jos naik ya. Berarti tidak dijawab, didengarkan hadis yang diamburadulkan tadi. Dalam kondisi amburadul terhafal semuanya, kemudian dijawab satu persatu dengan menyampaikan yang acak, kemudian dibenarkan. Lake wong 10 ini pantas jadi imam. Makanya disebutkan apa? Al-Imam Bukhari dikatakan beliau menghafal hadis itu mana ini? Wahwa yahfad wahwa sabi. Beliau menghafal hadis dalam keadaan kecil 70.000 hadis, 70.000 dalam kondisi cepat. Wa kan idza nadhar fil kitab marrah wahidah, ketika dia melihat dalam kitab sekali saja, hafidha ma fih, maka langsung menghafal semua yang ada dalam kitab tadi. Itu lagi nih hafal, ini lagi ini hafal. Coba ini Ibunya kayak apa ya? Masya Allah. Fotokopi. Wallah itu Imam Bukhari. Ya, kealimannya seperti itu, kecerdasan seperti itu. Cuman cerdas itu kalau tidak bersama dengan takwa Allah berat. Ya, kalau tidak bersama dengan takut kepada Allah justru kadang-kadang menjadi berat ini ya, jadi bumerang. Maka dikatakan itu Imam Bukhari. Kemudian dikatakan beliau menghafal 100.000 hadis, 100.000 hadis yang sahih. Wa'afad juga menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih.
Sing sahih dihafalne, sing ra sahih dihafalne. Lah arep enak wong ngomong ini hadis sahih, ndak kuwi gak sahih. Wis hafal soalé. Paham di sini? Yang sahih dihafal 100.000, yang enggak sahih juga dihafal 200.000. Kok oporane penggawean yang ngapalnya hadis ra sahih padahal ya. Karena begitu cepatnya belum menghafal. Itu Imam Bukhari, alim kabir. Ya, beliau dikatakan yakhtim fi Ramadan kulla yaum khatmah. Beliau kalau udah masuk Ramadan menghatamkan setiap hari satu khataman. Wa yakum ba'da tarawih kulla salas layal bi khatmah. Nah, kalau siang hatam satu kali hataman. Kemudian kalau dia berdiri sholat membaca Quran setelah taraweh dalam 3 malam sekali hatam. Berarti 10 juz. Siangnya hatam 1 sekali, malamnya tarawehnya dengan 10 juz. Wah, kapan manjingnya? Kapan dia lihat WhatsApp-nya? Masya Allah. Dan dikatakan apa? Wa kana fi sa'adah minad dunya. Beliau Imam Bukhari memiliki harta yang begitu banyak sekali. Hartanya banyak. Kenapa demikian? Qad warisa min abih malan katsir, dapat warisan yang besar dari orang tuanya. Ya. Wa kana yatasaddaq bih, dan beliau mensedekahkan harta itu. Ya, akan tetapi waruba magan yati alih nahar walaikul fi'la lauzatain, dan beliau tidak lewat dalam siang beliau dan sampai beliau lupa dengan makan kecuali dengan 2 buah jadam, buah badam, atau 2 buah atau 3 buah. Artinya bukan berarti beliau banyak uang terus enak-enak enggak. Annahu garisumud dahar. Ada mengatakan apa? Beliau termasuk kategori suka puasa yang terus menerus, bukan puasa Senin Kamis, bukan Daud, tapi terus menerus. La yuftir illa li udhrin syar'i. Beliau tidak mau berbuka kecuali kalau ada udzur. Maka dari sini ya, kalau kita lihat para ulama kita yang cerdas-cerdas seperti Syafi'i, Bukhari dan sebagainya, pasti orangnya makannya sedikit. Imam Syafi'i itu mengatakan saya itu kekenyangan sekali dan setelah itu saya nyesel. Kenapa? Di sini jadinya bundel, enggak cerdas. Kemudian ibadah jadinya berat. Orang kalau perut kenyang kemana ngajaknya? Tidur apa sholat? Coba kita buka itu deket no kolak rong gelas sego iki buah sak piring marino nyamian sak rodong terawih sih enggak? Buyar. Iya. Buyar itu. Jadi ini wakan Zaid dan wari' mufritan fil karam. Beliau adalah orang yang sangat zuhud sekali. Wirai luar biasa, mufrid fil karam, sangat loman, bahkan over lomannya. Dan beliau termasuk ulama yang ahli ilmu, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan beliau termasuk ulama yang mungkin ketika disebut namanya bisa turun rahmat. Makanya ada satu perkataan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau kita membahas sejarahnya orang soleh seperti Imam Bukhari, Allah turunkan kepada kita rahmat. Kenapa turun rahmat? Minimal termotivasi kepada kita. Oh, kita ini selama ini masih jauh ya. Kalau sebelum mendengarkan tadi, saya itu udah ngerasa ahlul khair. Wong desa sing paling apik anak dak ya, anak yang paling perhatian sholat jamaah, anak kata-kata ya. Dibaca di Bukhari kadawan. Sehingga muncul motivasi, saya nggak mau kalah dengan Bukhari. Masya Allah. Dan banyak lagi ya manaqib sejarah daripada Al-Imam Bukhari. Yang jelas beliau adalah yang bernama Muhammad, ya, Abu Abdillah bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah ini kakek beliau yang keberapa itu? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah ini orang Majusi, bukan orang Islam. Dan meninggal dalam keadaan Majusi. Waliyadzubillah min dzalik, penyembah berhala, penyembah api. Ya. Ya biasa. Yukhrijul hayya minal mait wa yukhrijul maita minal hayy. Kadang-kadang orang buruk melahirkan baik. Kadang-kadang baik melahirkan buruk.
Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita sombong dengan orang tua. Kenapa demikian? Yang ibadah orang tua kamu, berarti yang makan orang tua kamu, masak yang kenyang kamu. Yang kenyang ya orang tua kamu. Kalau yang hebat orang tua kamu dan kamu kepengen seperti orang apa? Jangan sombong sama orang tua kamu. Kalau kamu kepengen seperti orang tua kamu, ya ibadahnya nggak boleh kalah sama orang tua kamu. Kita lihat banyak daripada para sahabat. Sayyidina Khalid bin Walid, siapa Al-Walid? Musuhnya Nabi. Sampai bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang Al-Walid. Ya, tapi putranya sahabat Khalid bin Walid. Kita lihat siapa? Ikrimah. Ikrimah ini sahabat yang dikatakan ketika perang, dia badannya ini tertusuk ada 72 tusukan. Semuanya dari arah depan. Mungkin pedang, tombak, ini. Kalau kita tusuk tombak ini kira-kira sebelayu kira-kira. Sampai 72. Enggak ada berhentinya, terus maju sampai meninggal. Ternyata siapa? Ikrimah ibnu Abi Jahal, ayahnya Abu Jahal. Ya, di awal Islam maka Ikrimah selalu menemani ayahnya untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah tobat, al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menyudahi atas urusan-urusan sebelum daripada Islam. Pokoknya Islam selesai. Dan banyak seperti itu. Ayahnya ahli kafir, anaknya sahabat besar dan seterusnya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan pernah sombong dengan orang tua. Kalau Anda pengen seperti orang tua yang baik, ya berarti Anda harus mengikuti jalan mereka. Harus mengikuti daripada apa yang telah dicontohkan sama orang tua kita. Ini Imam Bukhari. Ya, kakak yang keempat adalah Bardisbah, adalah seorang majusi dan mati dalam keadaan majusi. Ya Allah, padahal Imam Bukhari siapa gak kenal Imam Bukhari? Ya, kitabnya, hadisnya paling sahih. Kedua adalah setelah itu adalah kitab Imam Muslim. Kenapa Imam Bukhari dikatakan paling sahih? Karena Al-Imam Bukhari mensyaratkan di dalam mencari hadis harus ketemu. Misalkan dengar hadis daripada Nabi, siapa fulan dan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau Imam Bukhari mau ngambil harus ketemu. Langsung konfirmasi, saya ngambil dari jenengan. Ini kan dari siapa? Fulan, dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Al-Imam Muslim enggak, sing penting hidup sezaman. Jadi lebih selektif daripada Imam Bukhari. Sampai diriwayatkan suatu saat Imam Bukhari datang, ya, mendengar di sana ada fulan bin fulan punya hadis dari Nabi Muhammad SAW, didatangi. Nyampe di lokasi, orang tadi bawa bawa sesuatu, mungkin kita manggil kucing ya, pus. Cuman nggak bawa makanannya. Akhirnya langsung mundur, nggak jadi. Dipanggil, nah kenapa kamu nggak jadi? Kamu sudah berani nipu sama kucing. Berarti saya nggak mengambil hadis dari orang yang berani nipu sama kucing. Nah kalau seandainya kita punya hadis, diambil nggak sama Imam Bukhari kira-kira? Kita bukan nipu kucing ya, semuanya kena tipu kita. Wallah. Ini kehati-hatian daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis, tercipta hadis itu Al-Bukhari selama 16 tahun. Tidak memasukkan ke kitab itu Bukhari kecuali apa? Satu, istikharah dulu kepada Allah. Minta petunjuk. Ya, sahih apa enggak dan sebagainya. Salat baru dimasukkan. Makanya luar biasa hadis Bukhari itu ya. Insyaallah wis lah. Sing penting sing kangelan menyelektif Bukhari. Kita tinggal ngafalkan ya apa. Insyaallah kareng ngapalne ra gelem ya. Atau garek atau tinggal dengarkan aja malas kadang-kadang. Berarti sekarang tuh himmah begitu lemah sekali. Himmahnya lemah, jatuh sejatuh-jatuhnya. Orang dulu tuh sebutkan ada Sayyidina Jabir bin Abdullah atau siapa itu, dengan 10 sahabat dari Madinah datang ke Damsyik, perjalanan 1 bulan hanya untuk ngambil 1 hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Cuman 1 hadis, berjalan 1 bulan. Ini yang nganggur lungo saulan ini. Kalau Anda katanya nanti kon yang Sumatera numpak sepeda ontel misalkan gitu ya. Pirang minggu sak wulannya apa nek kono ono kiai duwe hadis siji aku urung duwe. Aku teko hadise.
Edan. Himahnya ya apa kira-kira? Himahnya tinggi. Dan masyarakat itu yang dielu-elukan adalah anak-anak yang menghafal hadis. Sehingga termotivasi orang untuk mencari hadis. Nah kalau kita kan masyarakat kita yang dielu-elukan adalah duit, ya enggak? Wah fulan ini nggak sukses itu. Apal Quran tapi nggak ada duit, nggak sukses ini ya. Yang dielu-elukan kita ini materi. Sehingga masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mencari hadis. Coba yang dielu-elukan masyarakat kita adalah hadis misalkan. Maka kita akan berlomba-lomba. Di zaman awal seperti itu. Yang dielulukan itu para sahabat. Kenapa? Sahabat itu adalah orang yang tahu daripada Nabi. Sehingga mereka para tabiin yang nggak sempat ketemu Nabi, ketemu sahabat apa? Pasti mau dihabiskan semuanya. Apa? Gimana? Kau pernah melihat Nabi apa saja? Ceritakan semuanya, ucapannya, perbuatannya, ambil semuanya. Jadi para tabiin itu haus. Kalau lihat sahabat langsung ditanggap, paham ya? Roh apa ya sampean? Dihisap semuanya. Dan kita tahu para sahabat nggak ngaut, nggak ngenek-ngenek, paham di sini? Kalau kita ditanggap akhirnya ngenek-ngenek kadang-kadang, nambah-nambahi. Aku tahu dia mengaku saja ini pantas dari Nabi, tambah-tambahi misalnya. Ini kita. Kalau mereka sedikit musadik mereka, jujur luar biasa. Sehingga bagaimana para tabiin semangatnya apa? Nyari sahabat untuk mengambil apa? Ucapan atau mengambil kisah yang diketahui oleh sahabat tentang Nabi Muhammad SAW, apakah ucapannya, perbuatannya dan sebagainya. Itu mereka. Sehingga mereka juga diburu para tabiin. Para tabiin juga demikian. Anda tabiin ketemu sahabat siapa saja. Saya ketemu 10 sahabat, fulan bangga seperti itu. Ketika kamu ketemu 10 sahabat, kamu dapat dari sahabat itu tentang Nabi apa saja? Dihisap semuanya. Kalau kita, gubris enggak kira-kira? Seperti itu. Makanya ada riwayat salah satu cucu Nabi Muhammad SAW datang ke tanah Saibur, langsung dirubung ribuan orang. Yang diminta duduk oleh makanan, hadis nih. Coba saya kasih hadis yang kau dengar dari ayahmu, dari ayahmu, sampai dari Nabi Muhammad SAW. Jadi masyarakatnya masih seperti itu, Masya Allah, makanya luar biasa, ya. Sehingga dari sini, ya apa? Perhatikan, ya apa cara menancapkan masyarakat seneng hadis, seneng ilmu, ya apa caranya? Nah, sekarang ini kan diajak ngaji dan ini kan kurang semangat. Coba kalau diajak, iya. Kalau diajak elektron, apa ini semangatnya luar biasa. Alhasil dari sini Insya Allah ya, Al-Imam Bukhari menjadi motivasi kepada kita ya. Semoga kita tidak terlalu jauh daripada beliau, minimal kita terus semangat untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena yang jelas hadis ini adalah sebagai perantara kita karena Nabi sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak tahu apa maksud Allah dan sebagainya kecuali mulai daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin juga hadis kita nggak akan ngerti kecuali daripada sarahnya, keterangan daripada para ulama-ulama kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya jamnya sudah habis 45 menit tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin.